Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Fajar Satria dengan NIM 210108089. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian casing, jenis-jenis casing, spesifik casing, dan permasalahan pada casing, serta jenis-jenis sambungan pada casing. Untuk pengertian casing, casing adalah pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana casing ini memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam pekerjaan pemboran atau drilling, maupun dalam pekerjaan penyelesaian sumur atau kompresi. Casing merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran, karena biasanya biaya untuk casing berkisar antara 25% sampai dengan 30% dari keseluruhan biaya pemboran suatu sumur. Untuk casing, jenis-jenisnya ada 5 jenis, yaitu conductor pipe, surface casing, intermediate casing, liner casing, sama production casing. Conductor casing merupakan rangkaian casing yang pertama. Conductor casing atau conductor pipe ini ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuknya dengan diesel atau hammer. Kedalaman conductor pipe ini berdasarkan antara 10 feet sampai dengan 300 feet, tergantung dengan kondisi lokasi yang akan dibor. Ukuran diameter conductor pipe biasanya antara 16 inch sampai dengan 36 inch. Conductor pipe ini harus mempunyai ukuran yang lebih besar agar casing berikutnya bisa masuk ke dalamnya. Untuk kegunaan conductor pipe yaitu menampung drill mud agar sirkulasi bisa dilakukan. Yang kedua, mencegah membesarnya lubang atau washout pada lapisan permukaan yang umumnya bersifat tidak solid atau gampang runtuh. Yang kedua, yaitu surface casing. Surface casing ialah casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui conductor pipe. Kedalaman dari surface casing ini akan sangat tergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid atau under solid formation. Biasanya surface casing ini memiliki ukuran diameter antara 9,5/8 inch sampai dengan 20 inch. Karena temperatur tekanan dari fluida yang korosif cenderung meningkat sejalan dengan kedalaman lubang bor, maka pemilihan jenis besi casing atau grade harus disesuaikan dengan kondisi sumur. Penggunaan surface casing yaitu melindungi formasi dari lapisan air bersih atau freshwater formation. Yang kedua, menutup unconsolidated formation dan zona-zona low circulation. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk pemasangan BOP. Yang keempat, melindungi atau menjaga build section pada sumur berarah. Yang kelima, yaitu menyediakan tempat untuk melakukan leak off test. Selanjutnya, ada intermediate casing. Intermediate casing ialah casing yang dipasang setelah surface casing, yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah yang akan timbul dengan formasi selama pekerjaan pemboran. Biasanya intermediate casing ini memiliki ukuran diameter antara 9,5/8 inch sampai dengan 13,5/8 inch. Kegunaan intermediate casing yaitu untuk menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran, seperti gas zone, low circulation zone, dan lain-lain. Yang keempat, production casing. Production casing ialah rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran production casing ini akan sangat bergantung pada perkiraan jumlah produksi dari sumur tersebut. Semakin tinggi produksi suatu sumur, akan semakin besar ukuran production casing yang akan
Biasanya production casing ukuran diameternya antara 13 inch sampai dengan 7 inch. Penggunaan production casing yaitu menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi. Yang kedua, memisahkan formasi produksi dengan formasi lainnya. Yang ketiga, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Yang keempat, menyediakan tempat untuk alat bantu produksi seperti submersible pump. Yang kelima yaitu liner casing. Liner casing adalah merupakan rangkaian casing produksi atau production casing yang dipasang dalam lubang bor tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner casing dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Di dalam pemasangannya, liner biasanya akan berhimpitan dengan overstrap dengan intermediate casing antara 100 feet sampai dengan 150 feet. Untuk spesifikasi casing yaitu ada H40 yang minimumnya 40.000 dan maksimum tekanannya yaitu 80.000. Dan ada juga J55, H55, L80, L80, C90, C95, C95, P110 dan C125. Ya, sekarang itu permasalahan pada casing. Yang pertama, tekanan burst. Tekanan burst atau beban burst berasal dari tekanan kepala sumur, tekanan hidrostatik lumpur pemboran, dan tekanan pada penyemanan. Penyebab lainnya adalah semua kondisi yang dapat menyebabkan harga PI atau tekanan yang berasal dari kolom fluida di dalam casing dikurangi dengan PE atau tekanan yang berasal dari fluida luar casing, nilainya positif. Tekanan burst adalah tekanan minimum yaitu PI dikurangi PI yang dapat menyebabkan pecahnya casing. Yang kedua yaitu beban collapse. Beban collapse pengertiannya adalah tekanan fluida yang berada di dalam casing atau PI menjadi lebih kecil daripada fluida yang berada di luar casing atau PE. Hal ini yang nantinya akan mengakibatkan casing menjadi remuk. Yang ketiga, ada beban tension. Beban tension adalah beban yang ditimbulkan oleh berat rangkaian casing. Beban tension terbesar terdapat di permukaan dan mengecil sampai 0 di suatu titik pada rangkaian casing. Apabila beban casing melampaui minimum kekuatannya, maka casing akan mengalami deformasi permanen. Deformasi akan terjadi pada sambungan casing. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sambungan casing. Jenis-jenis sambungan casing yaitu ada dua. Ada round thread and coupling atau RTC dan ada butter thread coupling atau BTC. Nah, RTC sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu short thread coupling dan long thread coupling. Nah, untuk short thread coupling dan long thread coupling memiliki bentuk deret yang sama, yakni bulat, yang terdiri dari 8 derat setiap inci, yang biasanya disebut dengan FPA 8 round. Perbedaan dari kedua jenis coupling ini hanya terletak pada panjang derat yang ada pada coupling.
karena LTC lebih panjang dan kopling STC dari STC, maka LTC memiliki deret lebih banyak dan kekuatannya juga akan lebih besar jika dibandingkan dengan STC. Untuk BTC, deret BTC adalah segi 4 yang memiliki 5 deret untuk setiap inci. Kopling BTC ini juga memiliki ukuran kopling yang panjang dan tentunya juga memiliki deret yang cukup banyak untuk memberikan kekuatan pada kuncian dan tarikan casing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.